Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pembahasan kita kali tentang yang lagi heboh baru-baru ini tentang penemuan gunung emas di Kongo. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam tema pembahasan kita kali ini, kita lihat video yang satu ini dulu ya. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian setelah melihat video yang barusan ya? Ternyata di Kongo kemarin sedang heboh ditemukannya gunung emas. Ya, sampai orang di sana berkerumun berlomba-lomba untuk datang ke tempat tersebut mencari emas di tempat tersebut ya. Dan di sana ternyata kalau kita lihat dalam gambar sangat mudah sekali. Dia tinggal ngambil tanahnya karena kandungan emasnya sendiri dari 60 sampai 90%. Ya, jadi dia tinggal ambil tanahnya, disiram pakai air, dan dia langsung bisa ambil pakai tangan emasnya dan besar-besar. Nah, di sana sangat heboh, sangat viral tentang video ini. Ya, jadi malah ada beberapa artikel yang kemarin saya baca dengan kejadian ini karena saking banyaknya orang yang datang yang berkerumun untuk berlomba-lomba mencari emas, sehingga akhirnya pemerintah setempat memberlakukan sebuah aturan. Ya, sekarang lagi ditutup dulu, diatur supaya orang tidak menambang secara ilegal, harus dengan izin. Ini sebenarnya aneh. Anehnya menurut saya begini, ada beberapa negara yang memang sengaja dibuat miskin padahal memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Itu satu. Kedua, ya selama ini kan kita tahu emas sendiri itu adalah sebagai barang yang diperebutkan antar negara. Karena nilai uang sendiri saat ini tergantung dengan emas sebenarnya, ya. Jadi orang nyetak uang atau negara nyetak uang itu harus punya emas. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi akhir zaman, sebenarnya ini menurut saya adalah Tuhan sedang menguji umat manusia dengan memunculkannya emas yang terkandung dalam bumi. Ya, jadi dimunculkan emas di daerah Kongo tersebut, diuji dengan demikian, sehingga kan kita bisa lihat sekarang ternyata memang orang selama ini berebut dengan emas dan orang fokusnya kepada emas karena emas dinilai sangat berharga sekali. Ya, dan emas dijadikan perebutan sampai banyak yang terjadi perang gara-gara emas. Ini baru Kongo. Nanti akan muncul lagi di berbagai negara dan bahkan di seluruh dunia akan muncul, termasuk Indonesia. Indonesia kita tahu sangat banyak sekali terkandung emas di dalamnya. Jadi orang semua sudah heboh dengan kemunculan emas yang ada di Kongo. Ya, apalagi kalau dikaitkan dengan kalimat atau hadis Nabi Muhammad yang orang ketahui kalau kita masuk dalam sisi agama ya. Di dalam hadis tersebut dikatakan begini, kiamat tidak akan datang sampai waktunya sungai Efrat mengering. Ya, jadi sungai Efrat kalau mengering itu nanti sudah mulai masuk ke dalam kiamat. Kalau dalam hadis tersebut kurang lebih gitu ya. Dan nanti setelah sungai Efrat tersebut mengering akan muncullah gunung emas dan semua orang memperebutkan gunung emas tersebut dan sampai banyak yang terbunuh. Ya, dari 100 orang, 99 orang semuanya terbunuh. Dan semua orang itu nanti yang datang ke sana berpikir atau mengatakan bahwa mudah-mudahan aku sebagai orang yang selamat tersebut. Ya, jadi dari 100 hanya satu yang berhasil hidup. Sebenarnya banyak orang salah fokus terhadap kalimat-kalimat ini. Ya, balik lagi ya, ini adalah ujian dari Sang Maha Kuasa dalam dunia ini. Sebenarnya manusia ini sekarang yang dianggap berharga itu apa? Semua orang memperebutkan itu semua, memperebutkan emas. Nah, di Kongo muncul, sekarang orang sudah pada heboh. Nanti semua negara akan bermunculan emas-emas seperti di Kongo. Bahkan di Nusantara lebih banyak lagi nanti. Ya. Lalu bagaimana orang bersikap? Pertanyaannya, setelah semua emas ini muncul dan
sekarang orang masih memperebutkannya ya. Nanti setelah semuanya muncul di seluruh dunia, dan bahkan setiap orang kebagian emas semuanya, dan semua orang memiliki emas yang cukup, pertanyaannya, apakah emas akan berharga? Ya, kalau semua orang sudah punya emas. Kalau kita telaah beberapa hadis yang mengatakan tentang kemunculannya emas itu, ya, termasuk di Sungai Efrat, Sungai Efrat mengering, lalu muncullah gunung emas. Di sini orang banyak yang, menurut saya, akan semakin banyak orang yang mati karena ada yang dia lupa. Dan sampai saat ini saya yakin masih banyak yang lupa atau masih banyak yang belum memahami akan hal tersebut. Ya, saya kutip sedikit kalimat juga yang menyatakan bahwa kemunculannya Dajjal dalam hadis tentang kisah Tamim Ad-Dari. Ya, di sana dikatakan kemunculannya Dajjal itu ditandai keringnya danau Tiberias dan keringnya mata air Zugar. Lalu pohon kurma yang ada di Baisan sana tidak berbuah lagi. Nah, ini tanda-tanda yang dikatakan dalam beberapa hadis kalau kita masuk ke dalam sisi agama ya. Yang banyak orang tidak jeli melihat ini semua. Ya, orang hanya fokusnya kepada emasnya saja. Justru menurut saya adalah banyak nanti orang mati karena lupa akan satu hal ini. Sebenarnya orang sedang sibuk rebutan emas, sibuk rebutan harta kekayaan. Padahal di dalam hadisnya Nabi Muhammad sudah dikatakan mengeringnya Sungai Efrat baru muncul gunung emas. Padahal Sungai Efrat itu sendiri itu mengairi 3 negara kurang lebih. Ya, artinya di situ apa? Banyak orang lupa tentang air. Padahal airlah itu sumber kehidupan. Jadi semua orang sibuk memperebutkan harta atau emas. Pada saat air mengering, semua tidak memiliki air. Padahal ada beberapa artikel yang mengatakan kemarin di tahun 2017 atau 2018 kalau nggak salah, itu BMKG sempat menyatakan akan ada kemarau panjang kurang waktu 3 tahun. Ya, meskipun dalam BMKG tersebut disebutkan tahunnya tahun berapa, akhirnya menjadi hoax karena sekarang tidak terjadi ya, belum terjadi. Tapi di beberapa ramalan naskah-naskah kuno juga mengatakan akan ada tiba waktunya nanti dunia akan mengalami kekeringan yang sangat panjang. Nah, itu kan artinya nanti semua yang kalian perebutkan tidak akan pernah berharga lagi. Yang kalian cari adalah air. Ya, di sini orang lupa. Nah, inilah nanti makanya kenapa akhirnya banyak orang yang mati. Memperebutkan emas banyak yang mati. Ketika semua sudah dapat emas semuanya, air tidak punya. Kalian akan memperebutkan air. Emas tidak berharga lagi. Inilah ujian dari Tuhan. Bahwa sebenarnya yang kalian butuhkan itu sebenarnya bukan itu. Yang kalian butuhkan sebenarnya adalah ya yang ada di dunia ini tuh hanya sebagai ujian untuk kita semua. Bagaimana kita caranya memanfaatkan semuanya secara bijaksana. Tidak terbuai, tidak terlena, tidak tergila-gila terhadap dunia ini. Ya, akhirnya seperti itu. Ya, itu semuanya bentuk ujian dari Tuhan, bentuk apa ya? Tuhan memberikan ini semua tuh agar kita bisa bijaksana menggunakannya. Ya, bukan untuk keserakahan. Kalau keserakahan akhirnya, kalau semua orang serakah akhirnya terjadi ya banyak yang mati akhirnya karena memperebutkan emas tersebut. Dan sampai akhirnya lupa bahwa yang lebih berharga adalah sumber kehidupan itu adalah air. Padahal di dalam beberapa naskah, beberapa hadis sudah dikatakan tandanya itu nanti mengeringnya danau Tiberias, mengeringnya lagi Sungai Efrat. Padahal itu sudah dikatakan kering. Kok masih fokusnya ke emas? Silakan yang mau sibuk mencari itu, yang mau memperebutkan itu silakan. Tapi akan tiba waktunya nanti kemarau panjang, semua orang lupa yang sebenarnya dibutuhkan adalah air. Sekarang seolah-olah air seolah-olah tidak berharga, tapi kenyataannya sekarang semua orang sudah beli air. Contoh, sudah banyak orang yang menjual air kemasan. Nah, jadi menurut saya melihat video tentang munculnya gunung emas di Kongo itu adalah ini sebuah tanda, memang betul ini menurut saya adalah sebuah tanda. Saya meyakini sebuah tanda di mana akan terjadinya zaman keemasan. Tapi seiring waktu terjadinya zaman keemasan akan bergulir juga di zaman berakhirnya zaman. Menurut saya adalah harusnya lebih baik kita lebih membersihkan diri lagi aja. Makanya kenapa di dalam tirakat-tirakatnya orang Nusantara itu atau beberapa agama mengatakan kalau dalam Islam juga dalam ilmu hakikat itu atau ilmu ma'rifat yang orang sudah mengerti tentang sufi, mengerti tentang tasawuf,
mengerti tentang kesadaran murni, mengerti tentang ilmu isi adalah kosong, masuk adalah isi, itu selalu diajarkan untuk bagaimana caranya melepaskan keduniawian, melepaskan ketergantungan kita terhadap dunia ini. Itu agar kita tidak tergoda dengan hal itu, dengan yang akan muncul itu semua. Karena itu semua nanti akan dimunculkan semua oleh Tuhan, oleh alam ini semua akan dimunculkan. Ya, jadi kalau orang tidak memahami akan tergoda dengan keserakahannya, ya akhirnya akan masuk ke dalam lubang keserakahan tersebut yang akan menyesatkan dia nantinya. Istilahnya sepertinya mereka berpikir sepertinya akan mulia dalam kehidupan, tapi kenyataannya nanti akan tidak menjadi apa-apa di dalam dunia dan tidak di alam langgeng. Apalagi alam langgeng jauh dari kemuliaan. Ya, makanya di dalam ilmu kuno, ilmu Jawa kuno yang tadi saya sebutkan itu tadi, makanya diajarkan kenapa kita untuk selalu mengutamakan cinta kasih, melepaskan keduniawian, keserakahan dilepaskan, ya, mengalahkan segala hawa nafsu, itu supaya orang tidak tergoda dengan itu. Karena semua yang berharga itu yang orang pikir saat ini berharga dan dijadikan perebutan antar semua negara ini nanti akan dimunculkan. Sehingga apalagi yang mau kalian perebutkan, semua sudah saya keluarkan di setiap negaramu bahkan nanti. Dan terutama nanti di Nusantara, ini Nusantara paling banyak, pusatnya justru ada di sini, nanti muncul semua. Ya, apalagi yang diperebutkan, semua sudah dibagi, semua sudah kebagian istilahnya. Kalau semua sudah kebagian, apakah semua itu yang kalian pikir berharga itu nanti akan menjadi berharga? Menurut saya itu akan tidak berharga lagi. Ya, justru nanti akan berharga yang kalian pikir tidak berharga saat ini. Ya. Nah, video ini mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita sedikit ya. Dan saya juga tidak banyak membuat video ini. Saya cuma ingin istilahnya membahas kejadian yang ada di Kongo ini dari sisi beberapa sisi, termasuk ini hanya sebuah pendapat saya sendiri ya. Mau dipikirkan silakan, mau diabaikan juga silakan ya. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya juga bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan video ini bisa jadi bahan referensi untuk berpikir dan merenung ya teman-teman. Yang mohon maaf kalau ada kurangnya, silakan. Kalau misalkan ada kalau saya ada salah, silakan dibenarkan di dalam kolom komentar juga nggak apa-apa. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih. Rayu, rayu, rayu.